Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Vlog. Di hari pertama ajang Gias 2022, saya lagi ada di boothnya Astra Honda Motor, di depan banget, dan langsung ketemu sama motor yang baru aja dirilis oleh Astra Honda Motor dengan harga Rp81.750.000, yaitu di all new Honda ST 125 Dax. Nah, jadi pada dasarnya dengan kehadiran Honda Dax ini, Astra Honda Motor benar-benar melengkapi varian motor-motor ikonik premium mereka. Seperti kita ketahui, mereka sudah memulai dengan Honda Super Cup C125, terus habis itu kita tahu Honda juga sudah merilis mengenai Honda Monkey Z125, lalu ada Honda CT125 dan ini Honda Dax ST125. Nah, teman-teman sekalian bisa lihat bahwa penamaan nomenklaturnya itu memulai dengan huruf ST. Kalau teman-teman sekalian biasa melihat varian-varian motor Honda, kita tuh pernah tahu gitu ya, varian-varian motor-motor jadul yang namanya Honda S90. Kalau dilihat, platform dari sasisnya tuh mirip banget dengan ST125. Kita bisa lihat di sini langsung ya, frame-nya itu boleh dibilang, kalau saya bilangnya ini lebih ke sasis yang jenisnya monocoque, walaupun Honda bilang bahwa ini adalah T-shape. Sasis ini menjadi bagian dari bodi itu sendiri. Nah, itu adalah konsep dari motor dari sasis yang monocoque. Mesinnya sendiri ya, kita bisa lihat di sini Honda ST125 Dax ini, dia tuh menggunakan mesin yang ini, mesin terbarunya Honda 125 cc berpendingin udara. Kita bisa lihat di sini ya, fin-fin pendisipasi udaranya. Namun secara umum mesin ini tuh lebih dekat ke mesin yang dipakai oleh Honda CT125, di mana transmisinya itu tidak menggunakan manual clutch, tapi menggunakan semi otomatis ya, semi otomatis kayak gitu teman-teman sekalian. Jadi ya mirip seperti kayak motor-motor Honda bebek yang dijual secara domestik ya, kayak misalkan Supra 125, Revo dan lain-lain. Kita bisa lihat juga di sini sistemnya ini terlihat open banget, tapi di sini memperlihatkan bahwa dia tuh modelnya itu FI. Kita bisa lihat di sini throttle bodinya, terus habis ini dia intake-nya masuk ke dalam, dan ini tuh ke dalam banget, nanti dia akan ketemu dengan box filter udara sama seperti yang lainnya. Nah, frame-nya ini kita bisa lihatnya. Teman-teman banyak yang menanyakan bagian mana sih sebenarnya yang gitu ya, yang besi gitu ya, yang metal gitu ya, kenapa? Dan bagaimana yang plastik? Kita mulai dari depan. Kalau dari depan kita bisa lihat dari ini bahwa headlamp-nya itu, kalau saya sih melihatnya bahwa dia itu common part dengan headlamp yang dipakai oleh Honda Z125 Monkey. Sama, dia ada DRL-nya, terus ada dua cluster, lampu daun dan lampu dekat, terus habis itu bulatnya juga diameternya saya perkirakan sama. Lalu lampu sennya juga pada dasarnya juga sama banget sih ini. Sama banget, nanti kita bisa lihat juga di bagian ini panel speedometer atau panel meternya itu boleh dibilang memang mirip banget. Nih ya, teman-teman bisa lihat di sini. Penunjukannya tuh udah LCD digital dengan negatif, lalu ada settingnya segala macam, pokoknya mirip banget. Dan saya nggak tahu apakah ini sama apa nggak, cuman kalau dilihat dari dimensinya itu stangnya memang secara umum mirip dengan Z125 Monkey. Berikut racernya. Terus kita bisa lihat juga suspensi depan ya, itu menggunakan suspensi inverted atau yang teman-teman sekalian bisa tulis biasa sebutkan sebagai upside down, tapi dia menggunakan warna silver. Sementara fender depan atau spakbor nih ya, terbuat dari plastik ABS ya, tebel banget sih kalau lihat dari suaranya gitu ya, tok-toknya kelihatan banget. Terus abis itu di bagian bawah kita bisa lihat velgnya itu nggak sama dengan velg yang dipakai di Monkey. Ini tuh lebih mirip dengan velg yang dipakai oleh Honda Grom atau MSX 125. Saya nggak tahu spesifikasi dari suspensinya, apakah dia sama dengan Z125 Monkey atau enggak. Cuman kita lihat bagian sebelah sini. Kita bisa lihat pengeremannya ya biasa, cakram, 2 piston kaliper dari Nissin. Kita bisa lihat juga di sini ada grid dari speed sensornya. Nah,
ini menunjukkan bahwa dia tuh sudah menggunakan sistem pengereman yang ABS, dan ABS-nya ini cukup menarik teman-teman sekalian, karena ABS dari Honda ST125 DAX ini sudah menggunakan inertial measurement unit atau IMU. Jadi nggak hanya ngelihat ini doang, jadi ada sedikit algoritma di ECU-nya yang memang sih tidak sekompleks IMU yang dipakai di CBR 1000RR Triple R yang Fireblade ya. Nggak sekomplit itu, cuman pada dasarnya ABS yang dipakai di Honda DAX 125 itu dia itu digunakan untuk mencegah pada saat pengereman mendadak itu agar ban belakangnya itu nggak naik gitu, jadi nggak stoppy pada dasarnya. Kenapa? Karena motor ini tuh didesain dengan COG yang agak sedikit tinggi namun di tengah. Jadi itulah. Jadi motor ini punya kecenderungan untuk stoppy-nya cukup tinggi gitu ya. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini cover dari crankcase sebelah kanan kita bisa lihat di sini. Nah, ini plastik teman-teman sekalian. Ya, cover crankcase-nya. Terus habis itu ini kita bisa lihat lagi crankcase-nya sama sih ya, pada dasarnya dengan CT125. Untuk throttle body di cover oleh plastik kayak gini. Nah, ininya teman-teman sekalian, ini dia tuh modelnya kalau di motor-motor Matic itu kayak ESAF sih pada dasarnya. Jadi kayak bikinnya tuh kayak ada plat logam terus dibentuk, terus habis itu disatuin di welding kayak gitu. Modelnya kayak gitu proses pembentukannya. Ini menarik banget teman-teman sekalian. Di sini tuh di welding di tengah gitu ya. Namun secara umum dimensi dan bentuknya itu nggak mirip dengan apa ya, DAX versi awal. Jadi kayak misalkan saya sendiri bikin gitu ya, DAX versi awal itu biasanya dia tuh sampai ke bawah gitu loh teman-teman sekalian. Taman kalau ini tuh ada kayak celongan di sini. Nah tapi pada dasarnya tetap ada ruangan di dalam gitu loh teman-teman sekalian. Teman ininya agak sedikit celong. Kalau DAX yang versi awal tuh ketemu gitu ya. Jadi ketemu adu manis. Jadi ya ketemunya dua kayak gitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk ST125 DAX itu kita bisa lihat juga di sini knalpotnya itu bergaya apa ya, kayak gini namanya? Knalpot udang. Knalpot udang ya, Nuk ya. Ya, Nugi bilang knalpot udang. Pada dasarnya di sini adalah knalpot dual purpose. Boleh dibilang seperti itu ya. Jadi dibuat ke atas karena ST dari kata-kata T-nya itulah kita bisa tahu bahwa ini tuh jenisnya itu adalah trail ya. Jadi kita ketahui Cup CT Cup Trail, ini ST S yang versi trailnya. Nah, transmisi tadi kita udah bilang ya, jadi hanya 4 percepatan semi otomatis. Jadi kayak mirip banget bebek gitu ya. Oke, tadi saya lupa juga ban depan dan ban belakang itu menggunakan model tubeless dengan ukuran 120, Nuk, gede juga ya. 120, 70, 12 gitu ya. Sementara belakang mungkin naik lebih tinggi lagi ya. 130 yang belakang dengan ring juga, ring 12. Kita bisa lihat juga di bagian belakang tuh nggak ada grid speed sensor. Walaupun remnya sudah cakram juga. Ini menunjukkan bahwa dia tuh ABS-nya 1 channel. Suspensi standar biasa gitu ya. Gitu. Saya nggak tahu apakah sama dengan Monkey apa enggak, setup dalamnya nggak tahu. Kita bisa lihat juga joknya nih. Nah, kalau Monkey 125 kita bisa tahu bahwa sebenarnya kalau Monkey 125 tuh single seater. Kalau DAX 125, ST125 itu tuh mengadopsi dual seater. Gitu loh teman-teman sekalian. Jadi ini tuh joknya bisa buat berdua. Ya, bisa buat berdua. Terus habis itu ada grab railnya di belakang, lari ke belakang, lampu belakangnya sama banget dengan Monkey 125 gitu ya, modelnya dan segala macam, dan bahkan ini tuh modelnya begininya tuh mirip-mirip banget sih, cuman finishingnya aja berbeda. Kalau Monkey 125 tuh kadang di fender belakangnya nih ya, ini fendernya ini bukan besi nih, karena ini plastik ya. Sementara kalau di Monkey nih ini besi nih. Ini chrome, sebenarnya ininya plastik, sebelah sininya chrome gitu ya. Nah, ini bagian frame utamanya itu dia sampai sini, Nuk, besinya. Jadi full ya. Full kayak gini. Nah, lalu ini ya seperti biasa rear fendernya memiliki lampu
penerang untuk plat nomor gitu ya. Terus apa lagi ya? Buka joknya. Wah, buka joknya ya. Oke, Nugi Bang, ini menarik juga nih ya. Oke, jadi untuk buka joknya ya, kita gunakan kunci. Biasa nih kuncinya juga cakep nih. Kita lihat nih kuncinya kayak gini. Mirip sih dengan kunci yang dipakai oleh Monkey. Dan di sini nih naruhnya nih. Sementara ini saya belum tahu nih isinya apaan gitu ya. Cuman perkiraan ini tempat kayak toolbox dan segala macem. Bukanya di sini nanti. Nah, ini kita buka. Nah, jadi bukanya gini. Nah, nih teman-teman sekalian. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Di sini ada tempat buat buku dan segala macam. Ada kunci L di sini. Terus kita kesini tuh ada kayak aki. Jadi akinya tuh masuk ke dalam gitu ya. Dan ini tuh box filter udara di sebelah sini. Terus di bagian belakang adalah tangki bahan bakar. Ini toolbox. Ini toolboxnya di sini loh. Berarti ini nggak tahu apaan. Ini toolbox ini. Ini apaan ya? Ini ada tempat bensin gitu ya. Ini agak sedikit beda gitu ya. Kalau misalkan teman-teman tahu untuk apa namanya motor-motor Dex lama itu tangki bahan bakarnya biasanya yang dulu itu kecil, terus habis itu kayak bongkahan kecil terus dimasukin ke dalam. Kalau yang versi-versi lama. Cuman kalau yang ini taruh di belakang dan karena ini memang dimensinya cukup lebar. Kalau Dex versi awal ini sempit banget segini nih teman-teman sekalian kira-kira. Dan ini cukup lebar. Dan secara umum memang bentukannya itu memang kalau saya sih ngelihatnya ini tuh benar-benar gede sih, gede ya. Kalau dibandingin dengan Dex awal, ini memang gede. Jadi sama seperti kalau kita ngelihat Honda Monkey dibandingin dengan Honda Monkey yang dulu-dulu, itu gede banget gitu ya. Dan ini juga Dex yang sekarang ini gede. Dan untuk memperlihatkan, saya akan coba untuk naikin motor ini sebentar untuk memperlihatkan kepada teman-teman ergonomi berkendara dari Dex 125 ya dalam keadaan statis. Yes. Wow, dengan jangkauan kaki 75 cm, kaki saya masih jinjit teman-teman sekalian. Ya, ini juga karena joknya shape-nya itu tidak mengecil, jadi benar-benar lebar gitu ya. Sementara joknya sendiri sih kalau menurut saya tingkat keempukannya medium ya, tingkatnya keempukannya medium. Saya ngerasanya segitiga ergonominya tuh mirip sih dengan Monkey ya. Mirip banget dengan Monkey. Cuman yang pasti feel-nya beda karena frame-nya 100% beda banget. Dimana kalau ini tuh COG-nya itu benar-benar ada di tengah. Seperti kita ketahui tangki bensinnya kan ada di tengah gitu ya. Sementara kalau tangki bensin tuh untuk yang Monkey itu ada di depan. Dan ini tuh benar-benar mempengaruhi titik pusat massa dari motor ini bila dibandingkan dengan Honda Monkey gitu ya. Dan yang pasti juga riding feel-nya juga beda. Karena apa? Karena motor ini tuh sudah yang namanya menggunakan semi manual clutch. Jadi nggak perlu lagi tekan-tekan kopling. Sementara kalau Monkey 125 kan sudah menggunakan ya. Nah, teman-teman sekalian, kebetulan banget nih saya lagi review Honda Dex 125. Ridwan Hanif datang. Ya, Pak Gubernur ya. Gimana Pak Gubernur? Alhamdulillah baik. Kemarin tuh waktu rilis dia WhatsApp gitu. Gue pesen di mana gitu. Jangan kan gimana? Enggak, soalnya enggak. Gimana? Jadi kan kemarin gue lihat tuh di Instagram, launching ya kan. Gue telepon dealer langganan ke Rina Motor Cirende ya kan. Belum ada tuh informasi, belum ada ke BSD. Iya. BSD belum ada informasi. Iya. Nah, terus kok nggak ada yang buka orderan, gimana sih nih? Iya. Ya udah, akhirnya nanya sama Wahaji. Jadi ya langsung aja via AHM biar tahu kan jalur distribusinya kemana aja. Akhirnya dapat ya bro? Dapat. Tapi kenapa pertanyaannya? Oktober ya? Kenapa lu pilih juga akhirnya? Karena emang seneng mau motor-motor beginian. Ya, Jadi pertama motor beginian tuh kalau kita beli bisa dinikmatin, tapi kita nggak keluar uang. Oh gitu. Iya, karena dijual harganya naik. Oh, iya kan? Itu penting. Lu beli motor biasa, ya kan? Lu pakai, tapi kan dijual harganya turun. Iya, turun. Gue kayak pakai, ya. iya, even gue kan ada Super Cup, ada Monkey segala macem. Nah, waktu itu gue kepepet. Iya. Lagi butuh duit karena waktu itu ada sesuatu lah, ya kan? Yang gue jual udah Monkey. Untung malah ya. Untung. Luar biasa. Jadi kayak sambil nabung tapi sambil dipakai karena gue seneng makainya. Jadi beneran makna investasinya lumayan ini ya. Sebenarnya gue nggak pengen investasi di gitu-gituan juga, cuma gue kan seneng ya, maksudnya seneng otomotif. Tapi kan
alangkah bijaknya kalau kita beli sesuatu yang ternyata dijual masih bisa punya nilai. Yes. Gitu. Jadi kita bisa sambil hobi tapi kita nggak ngabisin duit. Nah kalau kita hobi sambil ngabisin duit, mungkin gue belum sampai situ. Gitu. Jadi buat gue motor-motor kayak gini, gue seneng pakai touring apa segala macam, super cup gue aja dibawa kemana-mana kan. Nah ketika gue pakai motor-motor kayak gitu, gue menikmati. Gue seneng. Itu dia. Tapi ketika dijual, harganya malah bagus. Jadi amit-amit kalau kita kepepet gitu ya. Iya. Motor tuh sangat liquid, gampang jualnya. Tinggal masalah harga aja. Kalau minta harga tinggi pasti tinggi deh. Tapi kalau lu lagi cepet gitu ya, lu jual harga kepepet aja, itu masih untung. Ini 81 sekarang. Gue yakin orang lu nunggu Oktober sama nunggu Maret, gue yakin pasti harganya naik terus. Tapi kalau misalkan kalian gak suka-suka amat sama motor, sebaiknya nggak usah beli. Kenapa? Karena nanti kasihan orang-orang yang pengen beli beneran. Itu dia. Jadi nggak ini. Kalau gue kan emang suka motornya gue pakai. Kan banyak orang disayang-sayang doang, nggak di starter ya, kilometernya rendah banget. Kalau gue pakai. Udah pakai ya. Honda Monkey pakai warawiri kantor segala macam, makanya kilometernya agak lumayan tinggi, tapi tetap aja setinggi-tingginya kilometernya sini tetap masih untung. Itu dia memang tips dari Ridwan Hanif. Karena memang motor ini tuh menarik banget. Yang pasti ikonik. Terus habis itu secara umum ya ridingnya sama nggak sih sama kayak bawa Supra gitu? Karena motor bilang kayak gitu kan? Motor yang kayak gini tuh, itu bedanya yang pertama menurut gue suspensi. Super Cup sama Monkey itu suspensinya enak. Empuk banget memang. Beda sama motor-motor yang biasa tuh gedebak-gedebuk itu empuk, nyaman, tapi emang larinya nggak ada. Ya segitu lah. Ya orang yang beli motor ini nggak pengen kebut-kebutan lah. Kebetulan cari yang lain. Ya cari ninja gitu, cari CBR gitu kan. Ya emang sadar diri aja, tapi dipakai itu buat orang-orang yang berduit gitu, yang biasa naik mobil-mobil mewah, motor-motor mewah, ini nyaman. Mereka nggak komplain. Jadi rasanya nggak kayak Supra X. Enggak ya? Enggak gedebak-gedebuk, suspensinya enak, remnya enak. Mesinnya aja paling yang tetap nggak bisa bohong. Yes. Thank you banget Ridwan. Udah ini. Gue kayak sales Honda jadi. Tapi enggak, yang lu kasih tahu kan beda. Insight-nya beda. Nggak sama dong. Dan gue juga emang kan beberapa kali kalau motornya lumayan viral gitu kan. Maksudnya banyak peminatnya lah. Gue biasa beli. Iya. Terus nanti gue bikin video, kan lumayan dapat konten ya. Dapat konten sampai dengan dapat duit. Nanti setelah itu biasanya gue tebar ke anak kantor. Ada yang mau ngelanjutin atau enggak gitu. Tapi kalau motornya gue suka, gue pakai sendiri. Itu kan banyak yang pengen dapat cicilan dari kantor gitu kan. Gitu deh. Makanya kalau dibilang, wah kok ADV beli juga, kok ini beli juga, tenang, itu udah ada yang ngetek. Udah ada yang ngetek. Tapi kalau kita nungguin motor dari pinjaman ATPM, itu pasti lama ngantri. Masih lama. Ya kan? Jadi kalau kita bisa beli ya beli aja. Gitu. Kuncinya tuh. Karena ada hitungannya. Jadi kalau kalian ya karena ada hitungannya tadi kan. Jadi kalau kalian nggak punya strategi kayak gitu jangan. Kayak reviewer HP lah. Reviewer HP kan HP-nya beli semua. Iya benar. Meski ada yang dikasih. Tapi kalau ini kan nggak mungkin dikasih dong. Nungguin aja ya kalau dikasih motor ya kan. Itu sih paling sih. Jadi itu ya teman-teman sekalian. Jadi ya secara umum Ridwan sudah buka semuanya. Gimana, kenapa dia beli gitu ya. Kenapa nih motor kan lumayan kan di atas 50 juta ya untuk 125 cc secara umum kan orang mindsetnya 125 cc di atas 50 juta kan ternyata memang ada sesuatu di dalam. Itu aja. Thank you. Nah teman-teman sekalian, jadi itu aja kupas tuntas tapi ya nggak usah terlalu lama-lama dari Honda Dex 125. Motor ini pada dasarnya gitu ya, harganya teman-teman sudah tahu ya, Rp81.750.000. Hadir dengan dua warna, yang merah satu gitu ya. Yang ini tuh abu-abu, bener-bener old school banget gitu ya. Dan kalau untuk yang merah, mungkin kalau teman-teman sekalian pesen di Gias itu mungkin masih bisa dapat di tahun 2022 ini. Namun kalau ini nih, ini tuh mesti rela nungguin sampai tahun 2023. Ridwan bilang katanya tadi sekitar Maret ya, Bro? Kalau yang ini Maret. Ya. Ini Maret. Kalau yang warna merah itu Oktober katanya nyampe. Oh, gitu. Tapi itu per waktu launching. Itu limited. Jadi kalau habis dapat tahun depan juga. Jadi itu aja teman-teman sekalian. Mudah-mudahan informasi ini bisa berguna. Sampai berjumpa di review selanjutnya.